dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Selamat pagi Bapak, Ibu. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Dan kepada hadirin yang baru saja memasuki ruangan, kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk di baris-baris depan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, sehingga nanti jika ada pemegang saham berikutnya yang hadir dapat menempati barisan kursi di bagian belakangnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pemegang saham yang kami hormati, kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan tentu saja seluruh undangan yang kami hormati. Selamat pagi dan selamat datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya akan kami bacakan sebagai rapat PT Delta Dunia Makmur Tbk atau perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 29 Juni 2022. Perkenankan saya Lila Gianto yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk sama-sama mengikuti acara rapat. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada, serta mengacu kepada peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2020 perihal rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka atau POJK 15 dan peraturan OJK nomor 16/POJK.04/2020 perihal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik atau POJK 16, maka rapat pagi hari ini akan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi easy.ksei dan secara fisik dengan kapasitas terbatas serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, Bapak dan Ibu, rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum rapat dimulai, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah hadir secara fisik di dalam rapat ini. Dewan Komisaris, Bapak dan Ibu hadirin, Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama, sekaligus Komisaris Independen. Selamat pagi Bapak. Dan hari ini beliau akan bertindak sebagai pimpinan rapat. Bapak Aziz Gupta selaku Komisaris Perseroan, selamat pagi Pak. Direksi yang hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Ronald Sutarja selaku Direktur Utama Perseroan. Selamat pagi Pak. Dan Ibu Una Lindasari selaku Direktur Perseroan, selamat pagi Ibu. Sementara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini melalui video conference yaitu Direksi Ibu Aryani Vidya Sofyan selaku Direktur Perseroan. Selamat pagi Ibu. Di samping itu telah hadir juga Bapak dan Ibu, para profesional dan lembaga penunjang pasar modal, yaitu dari kantor Notaris Kumala Cahyani Widodo, yang dihadiri oleh Ibu Notaris, Ibu Kumala Cahyani Widodo Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang akan bertindak sebagai notulen untuk rapat. Pagi Bu. Dari kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrikom yang diwakili oleh Bapak Soma Muhammad Nur Huda. Pagi Pak. Dan dari kantor Akuntan Publik Arya Kanaka dan rekan,
Mazars Indonesia yang diwakili oleh Bapak Dudi Hadi Santoso. Selamat pagi Bapak, yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021. Dan hadirin, demi kelancaran berlangsungnya acara rapat pada pagi hari ini, rapat mengacu kepada tata tertib sebagaimana yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan. Saya akan ingatkan sekali lagi dan akan membacakan mohon perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Delta Dunia Makmur Tbk. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama merangkap Komisi Independen Perseroan akan bertindak sebagai pimpinan rapat pada hari ini. Dan pada setiap mata acara rapat, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan batasan masing-masing satu pemegang saham atau kuasanya dari yang hadir secara fisik dan secara virtual dengan masing-masing satu pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan hanyalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, seperti Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini, pengajuan pertanyaan dilakukan dengan mekanisme mengangkat tangan dan pembawa acara akan mempersilahkan pemegang saham untuk bertanya. Tentu saja pemegang saham wajib terlebih dahulu menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan sahamnya. Bagi Anda, Bapak dan Ibu pemegang saham yang hadir secara virtual, pengajuan pertanyaan dilakukan melalui mekanisme mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hands pada monitor Zoom dan host akan mempersilahkan pemegang saham untuk berbicara. Lagi-lagi tentu saja Bapak dan Ibu pemegang saham mohon menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan sahamnya. Bagi pemegang saham yang hendak bertanya namun tidak menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimiliki, maka perseroan berhak untuk tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme tata cara pemungutan suara dilakukan secara elektronik atau e-voting melalui aplikasi easy.ksei dan merujuk kepada tata tertib RUPS yang tersedia di situs web Perseroan. Untuk pemungutan suara mengenai diri orang yang akan dilakukan bisa dengan mengangkat tangan. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum rapat dilaksanakan, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri rapat. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 2 menit per mata acara, dan sesuai anggaran dasar perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pimpinan rapat berhak mengambil langkah-langkah serta keputusan yang dianggap perlu agar rapat dapat berjalan secara lancar sehingga dapat memenuhi tujuannya. Undangan yang hadir dalam rapat ini tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suara dalam rapat, kecuali jika diminta oleh pimpinan rapat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15 serta surat keputusan sebagai pengganti rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 22 Juni 2022 yang lalu, rapat ini akan dipimpin oleh Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Untuk itu, kepada Bapak Hamid Awaludin kami persilahkan untuk melanjutkan acara. Silakan Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati.
Atas nama jajaran komisaris dan direksi, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya mengikuti acara RUPS perusahaan kita pada pagi ini. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar perseroan serta POJK, maka Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada otoritas jasa keuangan. Kedua, melakukan pengumuman rapat pada tanggal 23 Mei 2022 melalui web perseroan. 3. Melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 7 Juni 2022 melalui situs web perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati, berdasarkan pasal 39 ayat 3 POJK 15, sebelum memasuki pembahasan mata acara rapat perseroan, diwajibkan menyampaikan secara singkat mengenai kondisi perseroan. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan tentang kondisi umum perseroan secara singkat. Pada roda perekonomian global dan nasional yang menunjukkan tren penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 berangsur pulih di akhir tahun 2021. Pemulihan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat telah mendorong peningkatan akan kebutuhan energi termasuk sumber energi batubara. Namun di sisi lain, tantangan dinamis yang dihadapi sektor batubara di Indonesia pada tahun 2021 seperti gangguan cuaca dan kepatuhan pada domestic market obligation telah mengakibatkan terjadinya krisis energi. Terjadinya musim dingin di Tiongkok menyebabkan permintaan atas batubara di pasar dunia meningkat, sementara pasokan batubara menurun. Di lain pihak, harga komoditas substitusi dari batubara antara lain gas alam juga mengalami peningkatan yang disebabkan keterbatasan pasokan. Tentunya sebagai perusahaan jasa kontraktor batubara, momen ini disambut baik oleh perseroan yang berhasil mencatatkan kinerja positif di tahun 2021. Memasuki tahun 2022, meski dunia usaha masih dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensi, perseroan akan terus memperkuat konsolidasi internal dan bersinergi bersama BUMA dan BUMA Australia melangkah maju dan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi ini sebagai platform untuk bertumbuh dan ekspansi menuju bisnis berkelanjutan yang berlandaskan kepada keunggulan operasional dan diversifikasi menuju transisi ekonomi rendah karbon untuk menciptakan nilai panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sebagaimana yang telah diumumkan melalui pemanggilan rapat, mata acara rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan perseroan tahun 2021 serta pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021. Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021. 3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas kedua. 4. Penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. 5. Penetapan remunerasi dan atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022. 6. Perubahan susunan pengurus perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah diumumkan dalam situs web perseroan serta telah dibacakan tadi oleh pembawa acara.
Selanjutnya, sebelum memasuki pembahasan mata acara rapat, saya persilakan kepada Ibu Notaris untuk menyampaikan apakah jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat ini telah memenuhi ketentuan umum. Notaris. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan tanggal 6 Juni 2022 dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, maka pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat ini adalah berjumlah 5.432.362.426 saham atau mewakili 66,958% dari 8.113.083.532 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan recording date tanggal 6 Juni 2022. Sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT atau Undang-Undang PT disingkat juga, pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 dan pasal 24 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka quorum untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk membuka rapat terlebih dahulu. Terima kasih. Kesimpulannya quorum ya. Quorum, Pak. Terima kasih. Ibu Notaris, mengingat seluruh persyaratan dan quorum untuk rapat telah terpenuhi, maka saya nyatakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Delta Dunia Makmur Tbk yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 ini secara resmi dibuka pada pukul 9.57 waktu Indonesia bagian Barat. Pembahasan selanjutnya terhadap seluruh mata acara rapat saya serahkan kepada Bapak Ronald Sutarja selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Pak Ronald, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat Pak Hamid. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata acara rapat yang telah disebutkan di atas oleh Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karenanya, mata acara rapat yang dimaksud dapat diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Selanjutnya marilah kita masuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun 2021, serta pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, equity charge, kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021. Terima kasih Pak Ronald. Saya membacakan laporan tugas pengawasan direksi terhadap para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap perseroan selalu berpedoman pada ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pengawasan Dewan Komisaris dilandasi oleh itikat baik, penuh integritas, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab, serta memprioritaskan kepada kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi usaha, risiko usaha, efektivitas sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan tata kelola perseroan
Proses pengawasan disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan rekomendasi yang relevan dengan kepentingan perseroan. Berdasarkan hasil pengawasan kami, Dewan Komisaris berpendapat bahwa direksi telah merumuskan berbagai strategi operasional dan finansial dengan baik, yang seluruhnya saling berkaitan dan mendukung satu sama lainnya. Setiap keputusan yang diambil oleh direksi telah memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan saksama isi laporan tahunan, termasuk di dalamnya laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, tata kelola perusahaan, serta laporan keberlanjutan untuk tahun buku 2021. Dewan Komisaris berpendapat bahwa direksi perseroan dan entitas anak perseroan serta seluruh karyawan telah memberikan hasil seoptimal mungkin di tengah kondisi makro yang belum sepenuhnya pulih. Dewan Komisaris menghargai usaha direksi yang memfokuskan perhatiannya pada peningkatan efisiensi di seluruh lini operasional, pengelolaan likuiditas, pengelolaan modal kerja yang bijak, dan pemanfaatan teknologi. Dewan Komisaris menganggap positif atas berdirinya Buma Australia dan keberhasilannya mengakuisisi segmen usaha Open Cut Mining East di Australia di akhir tahun 2021. Hal ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat portofolio grup usaha perseroan serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal penanganan pandemi COVID-19, Dewan Komisaris memandang perseroan telah mengambil langkah antisipasi dan pencegahan yang tepat dengan memberikan proteksi secara optimal kepada seluruh karyawan dan anggota keluarganya melalui program percepatan vaksinasi COVID-19. Langkah-langkah strategi yang ditetapkan perseroan pada tahun buku 2021 dinilai sudah dalam koridor yang benar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mendukung strategi dan inisiatif pengembangan usaha berkelanjutan yang berbasis ESG yang telah dirumuskan oleh direksi. Kami memberi arahan kepada direksi untuk tetap bijaksana, tangkas, dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menghadapi kondisi dan tantangan ke depannya. Demikian kami sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya terhadap perseroan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada direksi, manajemen, dan seluruh karyawan atas kerja dan dedikasinya yang telah mengawal perseroan sepanjang tahun 2021. Pak Ronald, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamid. Terima kasih Pak Hamid. Para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan direksi tahun buku 2021. Laporan direksi tahun 2021, laju pemulihan ekonomi dipengaruhi kehadiran varian Delta, terutama di tengah tahun 2021. Itu menghambat mobilitas masyarakat dunia sehingga berpengaruh terhadap laju pemulihan ekonomi global yang berangsur pulih di akhir tahun. Pemulihan ekonomi ini juga terlihat dari kenaikan atas produksi batubara di Indonesia yang memasuk kebutuhan batubara di pasar internasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa produksi batubara pada tahun 2020 sebesar 566 juta ton dan mengalami kenaikan sebesar 8% di tahun 2021 menjadi sebesar 610 juta ton. Dari jumlah tersebut, realisasi produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri, Domestic Market Obligation (DMO), tidak selaras dengan kenaikan jumlah produksi. Tren kenaikan harga komoditas batubara yang terjadi pada tahun 2021 menjadi momentum bagi pemilik tambang di Indonesia untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan secara umum. Di dalam upaya memenuhi target produksi yang ditetapkan pemilik tambang, perseroan melakukan beberapa inisiatif operasional,
antara lain efisiensi biaya perawatan, penanggulangan isu rencana tambang, dan antisipasi cuaca yang tidak menentu. Berbagai strategi dan inisiatif yang diterapkan dengan tetap berlandaskan pada good corporate governance dan good mining practice berhasil membuat perseroan beserta grup usahanya mampu bertahan dan siap untuk maju dan meraih kesempatan bertumbuh di saat keadaan pasar batubara mulai pulih. Perseroan telah dan akan terus menerapkan fokusnya untuk mengoptimalkan kapasitas, efisiensi biaya, dan likuiditas agar perseroan mampu mempertahankan kinerja dan meraih peluang baru. Selanjutnya, untuk laporan kinerja operasional dan keuangan akan disampaikan oleh Ibu Una Lindasari. Kepada Ibu Una, kami persilakan. Terima kasih Pak Ronald. Para hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan hasil kerja operasional dan keuangan perseroan untuk tahun 2021. Secara operasional, perseroan mencatat produksi pemindahan lapisan tanah penutup sebesar 326,3 juta BCM untuk tahun 2021 yang mencerminkan kenaikan sebesar 16%. Produksi batubara tercatat 53,7 juta ton yang mencerminkan kenaikan sebesar 19%. Perseroan juga mencatat pendapatan sebesar 911 juta US dollar, mengalami kenaikan sebesar 51% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh tarif pelanggan yang lebih tinggi dan peningkatan volume produksi yang berasal dari pemulihan target produksi atas kontrak yang sudah ada sebelumnya maupun atas pertumbuhan volume dari kontrak usaha baru seiring dengan pemulihan kondisi pasar batubara. EBITDA tercatat sebesar 234 juta US dollar untuk tahun 2021, naik sebesar 43%. Hal ini mencerminkan kemampuan perseroan untuk menyikapi keadaan secara tepat, untuk beradaptasi terhadap kondisi pasar, dan mengimplementasikan langkah-langkah efisiensi biaya. Perseroan juga berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar 280.000 US dollar dibandingkan tahun 2020, di mana perseroan membukukan rugi sebesar 23 juta US dollar. Belanja modal tercatat 340 juta US dollar di tahun 2021 dibandingkan 24 juta dolar yang dicatat di tahun 2020. Kenaikan belanja modal ini dikarenakan pembelian alat berat untuk mendukung tambahan kapasitas operasional dan akuisisi segmen usaha jasa pertambangan di Australia yang mencakup pengalihan aset tetap dan persediaan. Secara struktur utang, perseroan masih berada pada tingkat leverage yang cukup sehat. Saldo utang neto perusahaan tercatat sebesar 700 juta US dollar di akhir tahun 2021 dengan rasio utang neto terhadap EBITDA sebesar 2,99 kali. Kami sampaikan juga bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, total aset perusahaan adalah sebesar 1.636 juta US dollar. Sementara itu, saldo total liabilitas tercatat sebesar 1.370 juta US dollar. Dan saldo ekuitas adalah sebesar 266 juta dolar. Demikian kami sampaikan paparan kinerja perseroan sepanjang tahun buku 2021. Hadirin yang kami hormati, laporan keuangan konsolidasian perseroan yang terdiri atas laporan posisi konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arya Kanaka dan Rekan yang terafiliasi dengan Mazars dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas. Sebagaimana termaktub dalam laporan auditor independen nomor 001-18-10-10-10/10-1-10/10-1-10/10-4 bertanggal 20 April 2022. Laporan keuangan tersebut
dapat dilihat pada bagian belakang buku laporan tahunan 2021 Perseroan. Akhir kata, seluruh jajaran direksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pemegang saham, pelanggan yang setia, serta seluruh pemangku kepentingan dan mitra bisnis lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga diberikan kepada jajaran Dewan Komisaris, pihak manajemen, serta seluruh karyawan Delta Dunia, Buma dan Buma Australia atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan Perseroan. Selanjutnya, kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan laporan yang baru saja kami sampaikan berkenaan dengan mata acara rapat pertama ini, kami persilakan. Mungkin dimulai dengan pemegang saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada yang bertanya, Ibu Una. Oke. Jika tidak ada yang bertanya, dilanjutkan dengan pemegang saham mungkin yang hadir secara virtual. Tidak ada juga, Bu Una. Jadi tidak ada pertanyaan baik yang hadir secara fisik maupun dari elektronik melalui isi-kese. Silakan dilanjutkan, Bu. Ya, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan hal-hal berikut ini. 1A, menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 1B, mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arya Kanaka dan rekan yang terafiliasi dengan Mazars. Sebagaimana termaktub dalam laporan auditor independen nomor 000/11-10-11-1/10-1 tanggal 20 April 2022 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas. Poin 2, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, equity the charge, kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankannya selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima baik usulan keputusan mata acara rapat pertama, sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah mufakat. Pada Ibu Notaris, silakan. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain yang hadir di sini? Tidak ada, tapi melalui elektronik isi-kese ada ya, Bu. Mohon tunggu sebentar. Baik, berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami laporkan bahwa untuk suara tidak setuju, di sini ada di elektronik melalui isi-kese, yaitu sebanyak 806.800 saham, atau 0,0148%. Untuk suara abstain, di sini juga ada, yaitu sebanyak 2.106.900 saham, atau 0,0387%. Untuk suara setuju, yaitu sebanyak 5.429.448.762 saham atau 99,946%. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada mata acara rapat pertama ini telah disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris.
Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat pertama berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya kita memasuki mata acara rapat kedua, yakni penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021. Berdasarkan ketentuan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 dan 71 UU PT, penggunaan laba bersih perseroan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham. Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2021, perseroan membukukan laba bersih sebesar $280.546 Amerika Serikat. Mengingat kondisi perseroan secara umum dan pasar batu bara secara khusus yang baru pulih di tahun 2021, keterbatasan Buma, entitas anak, untuk membayar dividen kepada perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan senior notes dan fasilitas pinjaman bank serta tingginya kebutuhan dana operasional perseroan, maka untuk menjaga serta memastikan perkembangan arus kas yang sehat di tahun 2022, perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2021. Karenanya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui laba bersih perseroan tahun buku 2021 sebesar $280.546 Amerika Serikat untuk dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan. Demikian usulan dari kami. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan usulan mata acara rapat kedua ini, kami persilahkan. Dimulai dengan pemegang saham yang hadir fisik, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada yang bertanya, Pak. Oke. Selanjutnya bagi pemegang saham yang hadir virtual, dimohon untuk mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand pada monitor Zoom. Tidak ada. Tidak ada juga, Pak. Tidak ada pertanyaan dari yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui ICKC. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita memasuki proses pengambilan keputusan atas usulan keputusan mata acara rapat kedua. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan mata acara rapat kedua sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah mufakat. Kepada Ibu Notaris kami persilahkan apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain. Untuk dari yang hadir, apakah ada suara tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Dari elektronik melalui ICKC ada ya, Pak? Mohon tunggu sebentar. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami laporkan bahwa untuk yang menyatakan tidak setuju di elektronik melalui ICKC di sini ada, yaitu sebanyak 13.900 saham atau 0,00025%. Untuk suara abstain di sini juga ada, yaitu sebanyak 367.400 saham atau 0,00676%. Untuk suara setuju, yaitu sebanyak 5.431.981.162 saham atau 99,9929%. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada mata acara kedua telah disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat kedua berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya kita memasuki mata acara rapat ketiga
ini laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas 2. Para hadirin yang kami hormati, pada bulan Juli 2011, perseroan merampungkan penawaran umum terbatas 2 melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau secara singkat kami sebut PUT2 yang menghasilkan perolehan dana sebesar 1.222 miliar rupiah. Setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUT2 yaitu sebesar 50 miliar rupiah, maka sisa perolehan dana adalah sebesar 1.172 miliar rupiah. Sesuai dengan prospektus, tujuan penggunaan dana PUT2 ini adalah untuk mendanai belanja modal dan modal kerja di anak perusahaan utama, BUMA, dan untuk pertumbuhan anorganik perseroan melalui potensi akuisisi serta untuk tujuan umum perseroan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, perseroan telah menggunakan sepenuhnya dana hasil PUT2 tersebut sesuai dengan peruntukan yang dijabarkan dalam prospektus. Sekitar 445 miliar rupiah dari hasil perolehan neto digunakan untuk membayar kembali sebagian saldo pinjaman antara perusahaan, antara perseroan dengan BUMA, yang kemudian digunakan oleh BUMA untuk mendanai belanja modal dan modal kerja dan tujuan korporat pada umumnya. Sekitar 598 miliar digunakan untuk pertumbuhan organik BUMA melalui belanja modal dan untuk pertumbuhan anorganik perseroan melalui akuisisi. Sekitar 129 miliar rupiah digunakan untuk modal kerja perusahaan. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi dana hasil PUT2 secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terakhir kali kami sampaikan pada tanggal 14 Januari 2022 melalui surat nomor 005-DOIT-OJK-1-2022. Mata acara rapat ketiga ini merupakan pertanggungjawaban perseroan terkait realisasi penggunaan dana PUT2 dalam rangka memenuhi peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015 dan tidak memerlukan persetujuan rapat. Selanjutnya, kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan mata acara rapat ketiga ini, kami persilakan. Dimulai dengan pemegang saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang hadir secara virtual, dimohon untuk mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand pada monitor Zoom. Tidak ada Tidak juga, ada. Ibu. Tidak ada pertanyaan dari yang hadir secara fisik ataupun elektronik melalui e-CKC. Oke. Terima kasih. Pada mata acara rapat ketiga ini tidak dilakukan perhitungan suara dikarenakan hal ini merupakan pelaporan kepada para pemegang saham sebagaimana ditentukan oleh peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015. Selanjutnya kita memasuki mata acara rapat keempat, yakni penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Pertama-tama, direksi menyampaikan apresiasi kepada kantor akuntan publik Arya Kanaka dan rekan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021. Hadirin yang kami hormati, dengan memperhatikan pasal 59 ayat 1 POJK 15 yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Selanjutnya, ayat 3 mengatur bahwa dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris
disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan angkutan publik dan atau kantor angkutan publik yang dapat ditunjuk. Selanjutnya terkait penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022, kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada Dewan Komisaris, dikarenakan perseroan masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi dan mengkaji proses seleksi angkutan publik dan atau kantor angkutan publik tersebut. Adapun pemilihan kantor akuntan publik dan atau kantor akuntan publik perseroan akan didasarkan pada kriteria antara lain, yang pertama, terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi internasional serta pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundangan yang terkait dalam penugasan audit, termasuk di dalamnya adalah peraturan OJK, memiliki pengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, merupakan pihak independen terhadap grup perseroan, dan terakhir, ketepatan waktu pelaksanaan audit. Dengan mengacu kepada penjelasan kami di atas, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk yang pertama, menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki reputasi internasional dan memenuhi kriteria lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan tahun buku 2022, serta menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya. Yang kedua, menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut. Demikian usulan dari kami kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan mata acara rapat keempat ini, kami persilakan. Dimulai dengan para pemegang saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada, Ibu. Oke. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang hadir virtual, dimohon untuk mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand pada monitor Zoom. Tidak ada. Tidak ada juga, Ibu. Tidak ada pertanyaan dari yang hadir secara fisik maupun dari elektronik melalui e-CKC. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, kita memasuki proses pengambilan keputusan atas usulan keputusan mata acara rapat keempat. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima baik usulan keputusan mata acara rapat keempat tersebut sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah mufakat. Kepada Ibu Notaris kami persilakan, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain? Untuk yang hadir, apakah ada suara tidak setuju atau abstain? Tidak ada, tapi dari elektronik melalui e-CKC ada, Bu. Mohon tunggu sebentar. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami laporkan bahwa untuk yang tidak setuju melalui e-CKC di sini ada yaitu sebanyak 50.203.500 saham atau 0,9241%. Untuk suara abstain juga ada di sini yaitu sebanyak 367.400 saham atau 0,00676%. Untuk suara setuju yaitu sebanyak 5.381.791.562 saham atau 99,0690%. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada mata acara rapat keempat ini telah disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat keempat
berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya kita akan membicarakan mata acara berikutnya, yakni penetapan remunerasi dan atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai pasal 96 ayat 1 UU PT, besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya berdasarkan pasal 96 ayat 2 UU PT tersebut, kewenangan yang dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami mengusulkan kepada rapat untuk melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya pasal 113 UU PT mengatur bahwa besarnya gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya kami mengusulkan kepada rapat untuk menetapkan besarnya remunerasi dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 adalah maksimal sebesar 4.500.000.000 rupiah per tahun bersih setelah pajak. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris. Kami persilahkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan mata acara rapat kelima ini, dimulai dengan pemegang saham yang hadir fisik. Dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada, Pak. Oke. Selanjutnya bagi pemegang saham yang hadir virtual, dimohon untuk mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand pada monitor Zoom. Tidak ada juga, Pak. Tidak ada pertanyaan ataupun pendapat dari yang hadir secara fisik maupun dari elektronik melalui e-CKSE. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. Nomor 2, menyetujui penetapan remunerasi dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar 4.500.000.000 rupiah per tahun bersih setelah pajak, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya rapat ini hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahun berikutnya, serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris. Dengan ketentuan bila mana terjadi penambahan anggota komisaris pada tahun bersangkutan, maka jumlah remunerasi akan disesuaikan secara proporsional. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima baik usulan keputusan mata acara rapat kelima sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah mufakat. Kepada Ibu Notaris kami persilahkan apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain. Dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada, tapi dari elektronik melalui e-CKSE ada, Pak. Sebentar. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami laporkan bahwa di sini melalui dari elektronik melalui e-CKSE ada yang tidak setuju, yaitu sebanyak 881.000 saham atau 0,01621%. Untuk suara abstain di sini juga ada, yaitu sebanyak 1.254.700 saham atau 0,02309%. Untuk suara setuju yaitu sebanyak 5.430.226.762 saham atau 99,9606%. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada mata acara rapat kelima ini telah disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat kelima berdasarkan suara terbanyak. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mata acara rapat ke-6 adalah mengenai perubahan susunan pengurus perseroan. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Sunata Citro Sampurno selaku Komisaris Perseroan dan Ibu Aryani Vidya Sofyan selaku Direktur Perseroan. Pada kesempatan ini, perkenanlah kami atas nama Perseroan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sunata dan Ibu Aryani atas kontribusi terhadap Perseroan hampir lebih dari 10 tahun melalui kondisi yang baik maupun yang tidak mudah selama ini. Saya ucapkan secara pribadi terima kasih yang luar biasa kepada Pak Sunata dan Ibu Aryani Vidya Sofyan atas kerjasama terhadap saya sendiri selama perjalanan kami. Berujuk kepada ketentuan peraturan OJK nomor 33 garis miring POJK .04/2014 dan anggaran dasar perseroan, anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar perseroan mengatur bahwa seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis untuk dimasukkan ke dalam acara RUPS. Perseroan telah menerima surat usulan dari pemegang saham perseroan yang memiliki lebih dari 1/20 saham perseroan dengan hak suara yang sah yang mengusulkan untuk mengangkat Bapak Indra Damen Kanuna sebagai Direktur Perseroan. Kami persilahkan kepada pembawa acara untuk membacakan profil singkat Bapak Indra. Terima kasih banyak Pak Ronald. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun Bapak dan Ibu yang bergabung secara virtual. Izinkan saya untuk membacakan dan mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian profil singkat dari Bapak Indra Damen Kanuna. Bapak Indra Damen Kanuna memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dengan berbagai posisi di bidang manajemen organisasi dan sumber daya manusia, hubungan pemerintah, dan hubungan industrial serta manajemen pemeliharaan alat berat. Sebelum bergabung dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA pada tahun 2013, beliau pernah bekerja di PT Vale Indonesia Tbk, sebelumnya dikenal dengan nama PT International Nickel Indonesia Tbk, sebagai manajer Human Resources, di PT Freeport Indonesia sebagai posisi terakhir yaitu Vice President Human Resources, dan PT HM Sampurna Tbk sebagai Head of Organization and Management Strategy. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di BUMA. Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Indonesia dan Magister di bidang Manajemen Strategis dari BINUS Business School. Kepada Bapak Indra Damen Kanuna kami persilakan untuk dapat berdiri, Pak. Ya, ini hadirin Bapak Indra. Boleh ditepuki tangan, terima kasih Pak Indra. Dan kami kembalikan kepada Pak Ronald untuk melanjutkan. Silakan Pak. Demikian penjelasan atas mata acara rapat yang ke-6. Selanjutnya kepada Pak pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan usulan mata acara rapat ke-6 ini, kami persilahkan.
Dimulai dengan pemegang saham yang hadir fisik, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada yang bertanya, Pak. Nah, terima kasih. Selanjutnya bagi pemegang saham yang hadir virtual, dimohon untuk mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand pada monitor Zoom. Tidak ada yang bertanya juga, Bapak. Tidak ada pertanyaan dari yang hadir secara fisik maupun dari elektronik melalui isi-kese. Oke, terima kasih. Maka pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak Sunata Citero Sampurno selaku Komisaris Perseroan dan Ibu Aryani Vidya Sofyan selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya equi at the charge kepada Bapak Sunata Citero Sampurno atas tindakan pengawasan yang dilakukannya dan Ibu Aryani Vidya Sofyan atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham tahunan. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS tahunan perseroan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris Bapak Hamid Awaludin sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap sebagai Komisaris Independen, Bapak Nurdin Zainal sebagai Komisaris Independen, Bapak Peter John Chambers sebagai Komisaris Independen, Bapak Ashish Gupta sebagai Komisaris. Direksi, saya sendiri sebagai Direktur Utama, Ronald Sutarja, Ibu Una Lindasari sebagai Direktur, Bapak Indra Damen Kanuna sebagai Direktur. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam suatu akta notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang kita memasuki pengambilan keputusan untuk usulan yang telah disampaikan tadi, para pemegang saham sekalian. Oleh karena mata acara rapat ke-6 ini mengenai diri orang, maka rapat mengusulkan pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Apakah ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham perseroan dan hak suara yang sah menyatakan keberatan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, terima kasih. Oleh karena itu, tidak ada pemegang saham yang keberatan, maka pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan atas usulan yang kami sebutkan di atas. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko atau abstain atas usul di atas, mohon untuk dapat mengangkat tangan. Kepada pemegang saham yang kuasanya tidak setuju, satu dulu ya. Dari para yang hadir, apakah ada yang tidak setuju? Tidak ada. Kepada pemegang saham yang tidak setuju ya, tidak ada. Kepada pemegang saham atas atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dan dianggap menyetujui usulan yang diajukan. Untuk para yang hadir, apakah ada suara abstain? Tidak ada, tapi elektronik ada melalui isi-kese. Langsung saya bacakan saja. Terima kasih. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami laporkan bahwa melalui elektronik, melalui isi-kese, di sini ada yang tidak setuju, yaitu sebanyak 3.579.800 saham atau 0,0658%. Untuk suara abstain juga ada, yaitu sebanyak 367.400 saham atau 0,0067%.
Untuk suara setuju yaitu sebanyak 5.428.415.262 saham atau 99,9273%. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada mata acara rapat ke-6 telah disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat ke-6 berdasarkan suara terbanyak. Bapak Ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, berhubung telah selesainya pembahasan seluruh mata acara rapat, selanjutnya rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat, Bapak Hamid Awaludin. Pak Hamid, silakan. Terima kasih Pak Ronald. Hadirin yang saya hormati, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, dengan selesainya pembahasan seluruh serta dengan telah diperolehnya keputusan rapat, maka dengan ini rapat umum pemegang saham tahunan PT Delta Dunia Makmur Tbk kami tutup pada pukul 10.46 waktu Indonesia bagian Barat. Atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan rapat dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak terima kasih. Pembawa acara silakan dilanjutkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Pimpinan Rapat. Tadi tepuk tangannya terhambat Bapak Ibu, boleh diulangi silakan. Terima kasih. Hadirin sekalian, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang telah bergabung secara virtual, demikian berakhir acara rapat umum pemegang saham tahunan